Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali kegiatan kita ini dengan doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menyelamatkan kami dan telah menciptakan kami kembali setelah ini dan keadaan itu. Ya Bapa, sekarang kami mau belajar. Kami mohon segala wujudmu ke atas kami, kepada dapat menemani pikiran kami, hingga kami dapat mengerti dan memahami segala pengetahuan yang kami belajar kepada kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih. Setelah kita sudah melakukan doa bersama, semua hadir ya? Ada yang hadir? Oke, terima kasih. Jadi harus begitu, jangan sampai hari ini semua hadir, besok ada yang tidak hadir. Jadi hari itu penting setiap hari. Setelah kita selesai berdoa dan juga belum kita masuk pada kita punya kegiatan inti, kita juga secara nilai kebangsaan kita juga perlu mengetahui lagu-lagu wajib nasional dan perlu juga kita nyanyi secara bersama-sama. Mau tidak? Mau lagu apa? Dari Sabang sampai siapa yang bisa angkat? Oke, silakan. Kita semua berdiri. Dari Sabang sampai Merauke tua. Dari Sabang sampai Merauke, tidak satu pulau. Aku menyambut menjadi satu, itulah Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, pembelajaran kita di hari ini yaitu mata materinya materi IPA dan bahasa Indonesia. Dengan dia punya subtema, ingat baik-baik. Subtema, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Ulang sama-sama. Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Cara tubuh mengolah udara bersih. Sama-sama. Cara tubuh mengolah udara bersih. Tubuh mengolah udara bersih. Lalu ada 3
tiga tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya, ada tiga tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint, sebentar, tentang organ pernapasan pada manusia, siswa dapat menemukan informasi tentang organ pernapasan manusia dengan benar. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, setelah mengamati gambar pada PowerPoint, siswa dapat menemukan informasi tentang fungsi organ pernapasan manusia dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu setelah membaca teks bacaan, siswa dapat membuat kalimat tanya apa, macam-macam kalimat tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan. Saya meminta salah seorang siswa bisa meragakan cara bernapas. Silakan. Lebih cepat, lebih baik. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Noni, silakan. Ya, bagus sekali. Mari kita tepuk tangan dulu. Jadi setelah kita melihat apa yang diragakan oleh teman kamu berdua, Sina dengan Moni tadi, mereka melakukan tentang apa ya? Cara bernapas. Cara bernapas. Mereka tentang cara bernapas. Sekarang pertanyaan yang pertama, yang dilakukan oleh Noni dengan Sila tadi, itu bernapas itu melalui apa? Hidung. Baik, terima kasih. Melalui rongga hidung. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang bernapas? Apa yang kamu ketahui tentang bernapas? Masuknya udara. Tidak. Bernapas adalah Menghirup udara bersih dan mengeluarkan karbon dioksida. ya, bernapas menurut pengertian jawaban dari Tina bahwa menghirup udara bersih dan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu udara kotor. Siapa yang lain? Tidak ada? Oke, pas. Terima kasih buat Tina. Jadi menghirup bernapas itu adalah menghirup udara bersih dan mengeluarkan udara kotor atau karbon dioksida. Baik. Nanti ditampilkan tes bacaan melalui tayangan PowerPoint. Jadi nanti anak-anak memperhatikan tes baca melalui tayangan PowerPoint. Sementara Pak Guru membagi tes bacaan untuk masing-masing peserta anak-anak supaya bisa sementara melihat membaca. Nanti sebentar Pak Guru akan menentukan siapa yang bisa membaca teks
Baca ini. Oke. Baik. Siapa yang bisa membaca teks bacaan tentang sistem pernapasan pada manusia? Bacanya menggunakan PowerPoint. Siapa? Ya, silakan Inam. Putar-putar, bisa baca. Sementara kita yang lain bisa mendengar bersama. Silakan. Suara lebih keras lagi. Bernafas adalah salah satu ciri makhluk hidup yang ada di dalamnya makhluk hidup yang melakukan aktivitas bernafas. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara yang mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Proses oksidasi makanan bertujuan untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk aktivitas hidup. Misalnya, pertumbuhan mempertahankan suhu tubuh, pembakaran sel-sel tubuh, dan konsentrasi otot. Selain menghasilkan energi, pernapasan juga menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sistem pernapasan pada manusia memiliki struktur dan fungsi yang sangat kompleks. Organ manusia terdiri atas hidung, taring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan buat. Siapa lagi bisa baca? Orang yang kedua. Aprilia, silakan. Sistem pernapasan pada manusia. Bernapas adalah salah satu ciri makhluk hidup yang artinya hanya makhluk hidup melakukan aktivitas bernapas. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara yang mengandung oksigen. Oksigen di tubuh untuk mendapatkan energi dan makanan. Proses oksidasi makanan bertujuan untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk aktivitas hidup. Misalnya pertumbuhan mempertahankan suhu tubuh, membakar sel-sel tubuh, dan kontraksi otot. Selain menghasilkan energi, pernapasan juga menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sistem pernapasan pada manusia memiliki struktur dan fungsi yang sangat kompleks. Organ manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan sekali lagi. Baik, setelah kita mengamati bacaan melalui PowerPoint dan sudah dibacakan oleh teman kami Ina dan Aprilia, sekarang kita akan melihat tayangan PowerPoint juga gambar yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia. Jadi kita akan melihat melalui tayangan PowerPoint gambar sistem atau organ pernapasan pada manusia.
Baik, bisa dilihat bersama. Bisa tidak? Bisa. Ya, oke. Pada gambar itu ada apa sebenarnya? Bola hidup. Terus Lari. Lari. Trakea. Bronkus. Bronkiolus. Dia pertama. Organelum. ya, Epiglotis. Paru-paru. Bronkus. Alveolus. Bronkus. ya. Baik. Sudah bisa melihat pada gambar ini terdapat jenis-jenis organ pernapasan manusia. Sila bisa maju dan tunjuk organ pernapasan manusia yang ada di PowerPoint ini. Sementara kita yang lain bisa melihat bersama. Coba sila berdiri, ambil gigi satu, itu bisa. Silakan lebih cepat. Ya, silakan maju. Ini adalah faring. Ya, terus, Ini adalah laring. terus, Ini trakea. Ini bronkus. Bronkiolus. Diafragma. Ini adalah rongga hidup. Rongga mulut. Epilotis. Paru-paru. Bronkus. Ini adalah alveolus. Bronkiolus. Bronkus. baik. Terima kasih. Mari kita lakukan buat. Masing-masing alat pernapasan itu tentunya punya manfaat, punya fungsinya masing-masing. Dari rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma, paru-paru, kemudian bronkiolus, bronkus dia pertama menjadi apa? Bronkiolus. Menjadi bronkiolus. Dan kita akan melihat satu persatu tentang fungsi masing-masing alat pernapasan itu. Yang pertama, rongga hidung. Fungsinya untuk Dalam keluar masuknya pernapasan. dalam keluar masuknya pernapasan. Noni, lari. Balik. Enam. Ya, silakan fungsinya. Tempat organ suara atau Oke, terima kasih. Sila, terakhir mengeluarkan kotoran dan bakteri. mengeluarkan kotoran dan bakteri. Paru-paru. Tidak. Fungsi paru-paru. Sebagai tempat pertukaran gas dalam tubuh manusia. Baik. Dari itu kita melihat tentang beberapa alat pernapasan manusia dengan fungsinya masing-masing. Baik. Bacaan tadi
Sudah dibacakan ya? Terus juga sudah dibagikan. Sekarang kita bentuk kelompok, ya, bentuk kelompok untuk Pak Guru membagi lembaran kerja peserta didik untuk dikerjakan secara kelompok. Setelah itu, setelah dikerjakan, kemudian dipresentasikan hasilnya. Presentasikan hasilnya. Dan tadi di dalam bacaan itu nanti anak-anak semua diminta untuk membuat kata-kata tanya yang sesuai dengan bacaan tadi. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Sesuai kata-kata tanya sesuai dengan bacaan tadi. Oke, silakan untuk kelompok. Cepat. Ya. Ya. Oke. Baik. Lebih cepat. Cepat. Ya, jadi ini ini kelompok satu ya. Ini kelompok satu. Ini kelompok dua. Kelompok satu. Kamu mau ketuanya siapa? Sila. Ya? Sila. Oh, mau ketuanya Sila. Oke. Kelompok dua. Cepat. Cepat. Kelompok dua mau ketua siapa? Sila. Oke. Ketuanya sama lagi. Baik. Sekarang Pak Guru akan membagi lembaran LKPD, lembaran kerja peserta didik. Lalu nanti masing-masing kelompok mengerjakan sesuai dengan seruan yang ada di dalam LKPD. Jadi usahakan semua semangat dalam kerja. Jangan terkesan ada yang tidak semangat, ada yang duduk pasif atau pasif bodoh. Oke, ini kelompok satu. Ini kelompok dua. Sementara tulis nama ketua kelompok dengan anggotanya masing-masing. Ya, nama ketua kelompok dengan anggotanya masing-masing. Dan melihat suruhan yang ada di dalam lembaran ini. Ya, sementara tulis anggota dengan ketua. Perhatikan gambar yang ada di dalam LKPD, gambar organ pernapasan. Lalu kamu bisa melengkapi tabel fungsi dari masing-masing organ tersebut. Jelas ya?
Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Kalau sudah jelas kerja. Kalau sudah jelas kerja. Ada dua tugas, dua LKPD, muatan IPA dengan muatan bahasa Indonesia. Silakan. Baik. Silakan. Isi semua, jangan lepas kosong. Ada gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi ada alveolus, rongga hidung, bronkus, laring, paring, trakea dengan fungsinya masing-masing. Ya, dengan fungsinya masing-masing. Terus bahasa desa, setelah membaca bacaan tadi, maka mengambil kalimat-kalimat kata-kata tanya. Silakan. Ya, isi yang lain saja. Ya. Nah, IPA dulu bahasa Indonesia. IPA dulu. IPA dulu harus bahasa Indonesia. IPA harus berbahasa Indonesia. Ya. Baik, tidak baik. IPA harus bahasa Indonesia. Karena sebentar akan dilaporkan hasil diskusi atau dipresentasikan. Ya, nah ini sudah. Ya, ini sudah. Ya, bagus. Ini tinggal mengapa? Ya, kata tanya mengapa? Ya. Ya, ya. Ya. Oke. Tulis dengan menggunakan huruf yang baik yang sebentar bisa dibaca dan sebentar ini dipresentasikan. Buka. Sudah. Oke. Bahasa Indonesia. Ya. Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kalau sudah, maka masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, jadi diberikan kesempatan kepada ketua kelompok untuk mempresentasikan atau melaporkan hasil dari diskusi. Kelompok 1, silakan. Sementara kelompok 1 mempresentasikan hasil, kelompok 2 juga bisa mendengar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan
Hasil diskusi kami, organ pernapasan. Hidung fungsinya jalan keluar masuknya pernapasan. Faring fungsinya membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Laring fungsinya tempat kotak suara atau saluran udara. Trachea fungsinya mengeluarkan kotoran dan bakteri. Fungsinya membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Diafragma fungsinya memudahkan udara masuk ke dalam paru-paru. Katakannya, apa yang sedang terjadi? Siapa tokoh dalam peristiwa tersebut? Kapan peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Bagaimana caranya membuat layang-layang? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Sebelum kita ke kelompok 2, diberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau bisa memberi saran, masukan atau pertanyaan. Saya berikan kepada kelompok 2 untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Apa nama alat utama pada manusia yang menggunakan untuk bernafas? Jawab, nama alatnya adalah paru-paru. Ya, nama alatnya adalah paru-paru. Itu adalah alat utama ya. Alat utama itu adalah paru-paru. Masih ada? Baik, mari kita berikan ongkos untuk kesempatan yang berikut kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Organ pernapasan. Hidung fungsinya dalam keluar masuknya pernapasan. Laring fungsinya membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Laring fungsinya tempat kotak suara atau saluran udara. Trachea fungsinya mengalirkan kotoran dari bakteri. Ronggus fungsinya membantu proses distribusi udara ke dalam paru-paru. Diafragma fungsinya memudahkan udara masuk ke dalam paru-paru. Katakan apa yang sedang terjadi? Sejak kapan tokoh dalam peristiwa tersebut? Dari kapan peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Bagaimana cara membuat layang-layang? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Diberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk bisa memberikan pertanyaan atau saran atau masukan berkaitan dengan hasil diskusi dari kelompok 2. Waktu dipersilakan. Apa nama lain dari paru-paru? Jawabannya, nama lain dari paru-paru adalah alveolus. Ya. Nama lain daripada paru-paru adalah alveolus. Oke. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2
kedua yang sudah mengkonsultasikan dan sekaligus ada pertanyaan timbal balik dari kelompok 1 terhadap kelompok 2. Baik. Jadi kita punya materi muatan IPA dan bahasa Indonesia. IPA-nya tentang sistem pernapasan alat pernapasan pada manusia. Tadi kita sudah dengar, sudah ketahui bersama melalui tayangan PowerPoint tadi. Kemudian dengan fungsinya masing-masing dan bacaan yang berjudul sistem pernapasan pada manusia dengan menampilkan kata-kata tanya yang ada di dalam bacaan tadi, sehingga baru sudah dikerjakan secara kelompok melalui lembaran kerja peserta ini, maka anak-anak semua jangan lupa lagi soal materi hari ini dan lembaran kerja peserta didik yang sudah dikerjakan secara kelompok tadi. Sehingga dari misalnya ada hal-hal yang belum kita punya materi, rangkuman materi itu tentang bacaan sistem pernapasan pada manusia dengan alat-alat pernapasan apa saja? Hidup, tarik, trachea, bronkus, paru-paru. Ya, paru-paru. Terus kata-kata tanya. Apa? Siapa? Ya. Gimana? Apa? Oke. Terus sudah dibuat dalam contoh kalimat tanya. Baik. Kata tanya apa digunakan untuk? Ya, menanyakan tentang suatu benda. Kata tanya siapa? Menanyakan tentang orang. Kata tanya di mana? Kata tanya di mana menanyakan tempat. Kata tanya bagaimana? Tentang suatu keadaan. Bagaimana? Suatu permasalahan. Kata tanya mengapa? Ya. Oke, mantap. Baik. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi, ya. Soal evaluasi ini dikerjakan secara perorangan, ya. Dikerjakan secara perorangan. Jadi ada soalnya ada 4 nomor, ya. Ada 4 nomor. Nanti dikerjakan secara perorangan. Setelah dikerjakan, kemudian hasilnya silakan. Kerjakan perorangan, silakan. Kerja sendiri ya. Sendiri.
samping yang ada di dalam itu. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri proses pernapasan pada manusia. Itu soal nomor 1. Jelas tidak di situ? Jelas tidak? Jelas. Ya, terima kasih. Soal nomor 2. Jelaskan fungsi faring pada organ pernapasan manusia. Soal nomor 3. Berdasarkan teks bacaan tadi yang sudah dibagi, buatlah contoh kalimat tanah dengan menggunakan kata-kata tanya berikut ini. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Jadi soal ini dikerjakan secara pertanyaan. Kerjakan secara pertanyaan. Baik, soal evaluasi yang sudah dikerjakan, karena mengingat kita punya waktu, tinggal nanti kita akan periksa bersama pada pertemuan hari berikut. Kemudian mudah-mudahan kita punya materi pada hari ini, dua muatan IPA dan Bahasa Indonesia dengan materinya masing-masing bisa dapat kamu belajar lagi. Ada hal yang kurang juga bisa ditulis, bisa dibelajar baik di sekolah maupun di rumah. Oke. Sehingga kita punya waktu juga sekarang sudah selesai, maka kita menyiapkan diri untuk kita menyanyikan salah satu lagu apa? Lagu apa? Nah, supaya kita juga semangat. Jangan kita hanya lagu kebangsaan saja, tetapi harus juga kita mencintai lagu daerah. Oke, lagu apa maunya? Oke, kita semua berdiri. Hari kita sudah duduk lama, kita berdiri.
silakan dulu. Bisa, Aisyah. Sama-sama. Baik, setelah kita menyanyikan salah satu lagu daerah, maka kegiatan kita mulai dari pendahuluan inti dalam terakhir. Tetapi mari kita jangan lupa kalau kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam rasa syukur dan terima kasih karena kegiatan kita selalu dalam bimbingan Tuhan. Mari kita mengikuti doa penutup. Mari kita siapkan berdoa bagi teman-teman yang beragama Islam. Bimbinglah saya mendoa ini dengan ajaran Katolik saya. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami dalam kegiatan pembelajaran ini. Semoga apa yang telah kami pelajari hari ini dapat kami ingat dan jadi bekal untuk masa depan kami. Berkatilah kami selalu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Selamat berpisah. Perhatikan gambar yang ada di dalam LKPD, gambar organ pernapasan. Lalu kamu bisa melengkapi tabel fungsi dari masing-masing organ tersebut. Jelas ya? Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Kalau sudah jelas, kerja. Kalau sudah jelas, kerja. Ada dua tugas, dua LKPD, muatan IPA dengan muatan bahasa Indonesia. Silakan, mulai. Silakan. Isi semua, jangan lepas kosong. Ada gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi ada alveolus, rongga hidung, bronkus, laring, paling, trakea dengan fungsinya masing-masing. Ya, dengan fungsinya masing-masing. Terus bahasa desa, setelah membaca bacaan tadi, maka mengambil kalimat-kalimat kata-kata tajam. Silakan. Ya, isi yang lain saja. Ya. Nah, IPA dulu bahasa Indonesia. IPA dulu. IPA dulu harus bahasa Indonesia. IPA harus berbahasa Indonesia. Ya. Baik, tidak baik. IPA harus bahasa Indonesia. Karena sebentar akan
melaporkan hasil diskusi atau istilah dipresentasikan. Ya, nah ini sudah. Ya, ini sudah. Ya, bagus. Ini tinggal mengapa? Ya, kata tanya mengapa? Ya, ya, ya. Ya. Oke. Tulis dengan menggunakan huruf yang baik yang sebentar bisa dibaca dan sebentar ini dipresentasikan. Buka. Sudah. Oke. Bahasa Indonesia. Ya. Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kalau sudah, maka masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, jadi diberikan kesempatan kepada ketua kelompok untuk mempresentasikan atau melaporkan hasil dari diskusi. Kelompok 1, silakan. Sementara kelompok 1 mempresentasikan hasil, kelompok 2 juga bisa mendengar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Organ pernapasan. Hidung fungsinya jalan keluar masuknya pernapasan. Paling fungsinya membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Laring fungsinya tempat kotak suara atau saluran udara. Trachea fungsinya mengeluarkan kotoran dan bakteri. Fungsinya membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Diafragma fungsinya memudahkan udara masuk ke dalam paru-paru. Kata tanya, apa yang sedang terjadi? Siapa tokoh dalam peristiwa tersebut? Kapan peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Bagaimana caranya membuat layang-layang? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Sebelum kita ke kelompok 2, diberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau bisa memberi saran, masukan atau pertanyaan. Saya berikan kepada kelompok 2 untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Apa nama alat utama pada manusia yang menggunakan untuk bernafas? Jawab, nama alatnya adalah paru-paru. Ya, nama alatnya adalah paru-paru. Itu adalah alat utama ya. Alat utama itu adalah paru-paru. Masih ada?
Oh, habis. Baik, mari kita berikan ongkos untuk kelompok. Kesempatan yang berikut kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Pernapasan. Hidup fungsinya dan keluar masuknya pernapasan. Garing fungsinya untuk makanan masuk ke dalam kerongkongan. Garing fungsinya tempat kotak suara atau saluran udara. Trakea fungsinya mengalirkan kotoran dari bakteri. Bronkus fungsinya membantu proses distribusi udara ke dalam paru-paru. Diafragma fungsinya memudahkan udara masuk ke dalam paru-paru. Katakan apa yang sedang terjadi? Jawablah kepada peristiwa tersebut. Kapan peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Bagaimana cara membuat yang ayam? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Diberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk bisa memberikan pertanyaan atau saran atau masukan berkaitan dengan hasil diskusi dari kelompok 2. Waktu dipersilakan. Apa nama lain dari paru-paru? Jawabannya, nama lain dari paru-paru adalah alveolus. Ya. Nama lain daripada paru-paru adalah alveolus. Oke. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan, dan sekaligus ada pertanyaan timbal balik dari kelompok 1 terhadap kelompok 2. Baik. Jadi kita punya materi mata IPA dan bahasa Indonesia. IPA-nya tentang sistem pernapasan alat pernapasan pada manusia. Tadi kita sudah dengar, sudah ketahui bersama melalui tayangan PowerPoint tadi. Kemudian dengan fungsinya masing-masing dan bacaan yang berjudul sistem pernapasan pada manusia dengan menampilkan kata-kata tanya yang ada di dalam bacaan tadi, sehingga baru sudah dikerjakan secara kelompok melalui lembaran kerja peserta ini, maka anak-anak semua jangan lupa lagi soal materi hari ini dan lembaran kerja peserta didik yang sudah dikerjakan secara kelompok tadi. Sehingga dari misalnya ada hal-hal yang belum kita punya materi, rangkuman materi untuk tentang badan sistem pernapasan pada manusia dengan alat-alat pernapasan apa saja? Hidup, tarik, trakea, bronkus, paru-paru. Ya, paru. Terus kata-kata tanya. Siapa? Oke. Terus sudah dibuat dalam
contoh kalimat tanya. Baik, kata tanya apa digunakan untuk ya menanyakan tentang suatu benda. Kata tanya siapa? Menanyakan tentang orang. Kata tanya di mana? Kata tanya di mana menanyakan tempat. Kata tanya bagaimana? Tentang suatu keadaan. Bagaimana? Suatu permasalahan. Kata tanya mengapa? Ya. Oke. Baik. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi ya. Soal evaluasi ini dikerjakan secara perorangan ya. Dikerjakan secara perorangan. Jadi ada soalnya ada 4 nomor ya, ada 4 nomor nanti dikerjakan secara perorangan. Setelah dikerjakan kemudian hasilnya silakan. Kerjakan perorangan ya. Ada sendiri ya. Sendiri. Saya baca soal yang pertama. Soal yang pertama. Berdasarkan gambar di samping yang ada di dalam itu, jelaskan dengan kata-katamu sendiri proses pernapasan pada manusia. Itu soal nomor 1. Jelas tidak di situ? Jelas tidak? Jelas. Ya, terima kasih. Soal nomor 2. Jelaskan fungsi faring pada organ pernapasan manusia. Soal nomor 3. Berdasarkan teks bacaan tadi yang sudah dibagi, buatlah contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata-kata tanya berikut ini. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Jadi soal ini dikerjakan secara perorangan. Kerjakan secara perorangan.
waktu, tinggal nanti kita akan periksa bersama pada pertemuan hari berikut. Kemudian mudah-mudahan kita punya materi pada hari ini, dua muatan IPA dan bahasa Indonesia dengan materinya masing-masing bisa dapat kamu belajar lagi. Ada hal yang kurang juga bisa ditulis, bisa dibelajar baik di sekolah maupun di rumah. Oke. Sehingga kita punya waktu juga sekarang sudah selesai, maka kita menyiapkan diri untuk kita menyanyikan salah satu lagu apa? Lagu apa? Nah, supaya kita juga semangat. Jangan kita hanya lagu kebangsaan saja, tetapi harus juga kita mencintai lagu daerah. Oke, lagu apa maunya? Oke, kita semua berdiri. Hari kita sudah berdiri malam, kita berdiri. Oke, terima kasih semua. Silakan dulu. Sama-sama. Baik, setelah kita menyanyikan salah satu lagu daerah, maka kegiatan kita mulai dari pendahuluan, inti dan berakhir. Tetapi mari kita jangan lupa kalau kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam rasa syukur dan terima kasih karena kegiatan kita selalu dalam bimbingan Tuhan. Mari kita mengikuti doa penutup. Mari kita siapkan berdoa bagi teman-teman yang beragama Islam. Bimbinglah saya minta doa ini dengan ajaran Katolik saya. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami dalam kegiatan pembelajaran ini. Semoga apa yang telah kami pelajari hari ini dapat kami ingat dan jadi bekal untuk masa depan kami. Berkatilah kami selalu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Selamat berpisah. Terima kasih.